Sudah ke-record belum nih ya? Oh, sudah. Udah. Oke. Ini aneh. Nah, sebentar. Sekarang gini modelnya. Nah, ini. Ini gimana ngilangin? Ya, bisa. Nggak tahu tadi gimana, secara random aja solusinya. Ya, oke. Terima kasih sudah diingatkan tadi ya untuk merekam ya. Kita sudah mulai sekarang. Ya, apa itu rekomendasi sistem atau sistem memberi keputusan? Saya ulang lagi ya. Kalau mungkin dari semua ya, hampir semua ya. Mungkin saya tebak semua ya, kalau sekarang ada di eranya sudah era digital ya. Jadi saya kira semua dari Anda tiap hari membuka yang namanya YouTube. Ya, video di YouTube. Nah, oke. Kalau Anda membuka YouTube, itu di beranda itu selalu ada, ya ini kalau bahasa Indonesia ya, yang direkomendasikan ini ya. Nah ini adalah sebenarnya, ini nggak sembarangan sebenarnya YouTube itu melakukan rekomendasi seperti ini. Dia akan belajar terhadap behavior Anda di dalam YouTube tersebut untuk merekomendasikan video-video yang diprediksi oleh YouTube itu sesuai dengan Anda, gitu ya, sesuai dengan Anda, dengan preferensi Anda atau dengan kebiasaan Anda seperti itu. Dia akan mempelajari Anda. Loh, kalau gitu nggak ada privasinya dong? Nah, bukan gitu. Ya, ini kan hal yang wajar. Seperti kalau misal Anda main dengan katakanlah teman Anda namanya si Eko gitu ya. Eko kan pasti juga akan mempelajari Anda ya, Anda itu orangnya seperti apa, kan kalau Anda sering bermain dengan dia kan itu ya hak dia dong, dia tahu tentang kelakuan Anda seperti apa, behavior Anda seperti apa, dan dia memperkirakan sifat Anda seperti apa, itu saya kira manusiawi. Kenapa? Karena dengan seperti itu dia akan tahu bagaimana dia mau bersikap dengan kita kan gitu. Ya. Atau dia akan bersikap dengan Anda mau seperti apa. Misal dia tahu bahwa Anda itu orangnya sensitif, ya dia akan hati-hati kan gitu. Oh, dia tahu bahwa Anda itu orangnya humoris, dia mungkin ini cocok, dia akan mengajak apa itu namanya, ya kalau tahu Anda humoris ya Anda diajak guyon, bercanda seperti itu. Nah, demikian juga dengan YouTube. YouTube juga kalau Anda sudah akrab dengan YouTube, YouTube pun juga akan belajar tentang Anda. Anda tuh orangnya seperti apa. Anda tuh sukanya video-video yang seperti apa. Nah, ini nanti yang akan direkomendasikan oleh YouTube ke Anda. Gitu ya. Dia akan mempelajari Anda. Bukan berarti Anda merasa terawasi, bukan gitu. Yaitu itu hal yang wajar karena dia memang tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang terbaik buat customer, dalam ini kan Anda sebagai customer-nya ya, atau user lah, terhadap user mungkin lebih soft-nya, istilah lebih soft ya. Dia akan memberikan layanan yang terbaik terhadap usernya, agar ya tentunya dia berharap bahwa Anda akan menjadi user yang loyal buat YouTube. Ya, itu ya. Nah, ini ya, dia akan merekomendasikan. Ini seperti saya ya, karena saya itu sering buka-buka tentang sepeda ya, karena saya hobinya sepeda, jadi ya bisa direkomendasikan ya tentang sepeda. Saya juga tentang gadget, tentang laptop gitu ya, segala macam. Saya juga ikuti, tentang mobil juga saya ikuti gitu ya. Sehingga di sini ada yang terkait dengan mobil gitu ya, ada terkait dengan dengan sepeda, dengan laptop gitu ya. Saya juga kadang-kadang suka mengikuti podcastnya si ini gitu ya, siapa ini, Deddy Corbuzier ya. Loh, kok ada yang ini saya nggak pernah buka. Nah, ini biasanya di YouTube itu juga memasukkan yang sesuai dengan konteks. Ini kan termasuk konteks sebenarnya juga. Nanti Anda akan tahu apa itu konteks sebenarnya, rekomendasi sistem. Jadi ada dikhususkan dengan konteks bahwa sekarang ini terkait dengan, ini zaman dulu saya capture di bulan apa ya dulu ya, sekitar setengah tahun yang lalu ya sampai capture ini ya.
ini masih ribut-ribut tentang masalah Jokowi ya. Nah, ini konteks saat ini. Kalau saat ini Anda buka, saya kira banyak direkomendasikan tentang COVID-19 ya saat ini ya. Nah, itu sesuai dengan konteks. Nah, kalau yang ini kan PewDiePie ini kan memang dia populer ya, yang populer, YouTuber yang sangat populer ya, dia sesuai dengan konteks saja, coba direkomendasikan. Supaya ini lebih ke ini ya, kita tidak hanya itu saja gitu, maksud dari si YouTube itu. Kita tidak nonton video yang memang benar-benar terlalu over specialize ya, terhadap apa yang memang menjadi preferensi kita. Tapi si YouTube itu coba membuat sedikit variasi, siapa tahu saya juga suka gitu ya. Nah, gitu ya. Ini juga saya nggak pernah buka tentang ini, cuman ini kayaknya sesuai dengan konteks saja. Ini mau di Ayunda ini populer, coba aja ini direkomendasikan ke sana gitu ya. Oke. Gini ya, ini kadang kita mikir loh kok bisa, gimana dia mempelajari kita. Ini ternyata nanti saya jelaskan di belakangnya, ternyata ini nggak sederhana itu ya, cara dia belajar ya terhadap kita, belajar tentang kita. Nah, beberapa, jadi rekomendasi itu diberikan ke kita itu berdasarkan pada user data dari user. Nah, dari user data itu nanti akan disusun menjadi sebuah user model. Dia akan memodelkan kita. Kita tuh artinya model itu model yang memang dikenali oleh si YouTube untuk dia belajar tentang kita gitu ya. Dia akan memodelkan kita. Bahwa kita itu gini loh, dia bisa menyimpulkan kita tuh orangnya sukanya gini, oh berarti kita suka yang humor segala macam. Sehingga kalaupun kita nanti selalu buka katakanlah stand up komedinya siapa gitu ya, si A, si B, mungkin kita bisa direkomendasikan nggak harus stand up komedi, tetapi sesuatu video yang lucu yang lain gitu ya. Itu sangat memungkinkan gitu ya. Karena dia user model. Jadi user model itu adalah sebuah entity di dalam di dalam rekomendasi sistem sebagai pengetahuan yang dibentuk berdasarkan user data. Jadi dia akan belajar tentang kita itu, dia memodelkan kita. Orang itu modelnya kayak gini loh gambarnya gitu ya. Modelnya gini. Nah, gitu ya. Itu YouTube. Ini contoh yang saya ya, ini punya saya bahwa ini beberapa user data yang saya punya ya library yang ada di saya, kemudian history apa yang pernah saya buka ini masuk ya. Kemudian bahkan video yang pernah saya upload, apa yang terakhir yang ini saya simpan sebagai watch letter itu juga itu kan masuk di wishlist ya. Itu juga nanti sebagai bahan YouTube untuk belajar tentang kita. Video yang pernah saya like itu kan user data ya. Dan apa yang saya subscribe gitu ya. Apa yang saya subscribe apa saja. Nah, itu juga untuk bahan si YouTube itu belajar tentang kita dan nanti disimpan dalam sebuah user model. Gitu ya. Ini kalau dilihat history saya ini ya tentang sepeda ini, banyak sepeda. Sepeda sama gadget, kalau saya gadget laptop. Ya, banyak kan laptop gitu ya. Ya kadang-kadang tentang handphone ya. Kadang tentang headset segala macam. Ya, oke. Nah, itu tadi user data. Nah, kita lihat kembali YouTube. YouTube ini juga menyediakan feedback bagi user ya. Jika memang rekomendasinya itu tidak sesuai dengan kita. Itu juga sebagai bahan dari YouTube untuk belajar tentang kita gitu ya. Bahan untuk YouTube dalam mempelajari kita gitu ya. Itu feedback. Jadi seperti ini contohnya. Saya sudah direkomendasikan ini ya. Ini bisa tambahkan antrian simpan ke watch later ya, nonton nanti bisa simpan ke wishlist. Atau bisa juga kita tidak tertarik. Ini adalah feedback positif yang atas, ini feedback negatif. Bisa tidak tertarik, jangan rekomendasikan, bahkan laporkan gitu ya. Nah, jadi feedback ini juga merupakan bahan dari
YouTube sendiri untuk belajar. Seperti Anda kalau buka Google Translate, itu juga Anda diberikan kesempatan untuk memberikan feedback kan gitu ya. Kalau memang terjemahan dia kurang sesuai. Itu juga sebagai bagian bagi Google Translate ya untuk belajar. Ya. Jadi kalau kita bicara AI itu memang sekarang sudah berkembang, itu sistem itu bisa belajar. Dia tambah pintar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara rekomendasi sistem ya sebenarnya itu intelijen, bentuk intelijen dari sebuah sistem. Oke, lanjut. Bukalapak. Oke, saya kira Anda juga sangat familiar dengan dengan marketplace yang satu ini ya, Bukalapak. Ada Tokopedia, ada Shopee, Blibli dan sebagainya. Ini salah satu Bukalapak. Sebenarnya slide ini dulu saya buat karena waktu itu berbarengan juga dengan saya diminta untuk jadi pembicara materi saya tentang rekomendasi sistem. Nah, yang menjadi panel saya adalah Kepala Divisi AI di Bukalapak gitu ya. Kepala Divisi AI di Bukalapak, Pak Givari. Ya, jadi saya tampilkan Bukalapak gitu ya, bukan Tokopedia. Dan karena juga saya bekerja sama dengan beliau, kebetulan saya sedang mengembangkan recommender system, bekerja sama dengan Bukalapak, ya selama 3 tahun ya, ini sudah berjalan 2 tahun, besok tahun ketiga. Kita coba bareng-bareng meneliti pengembangan recommender system. Aplikasinya nanti saya buka di belakang, kayaknya nggak tahu di slide belakang ada atau tidak, kayaknya ada ya. Kalau enggak ya nanti saya sampaikan lah di beberapa kesempatan ke depan. Ya, Bukalapak juga termasuk satu marketplace atau e-commerce yang paling sering saya gunakan jasanya dibanding Tokopedia. Kenapa? Karena saya hobi sepeda dan yang paling banyak barang-barang di dunia persepedaan itu sebenarnya paling banyak di Bukalapak. Tokopedia kalah sudah kalau sepeda ya. Kalau sepeda, kalau gadget mungkin lebih banyak di Tokopedia atau mungkin Lazada bahkan ya, atau Shopee. Jadi kalau sepeda itu lebih banyak di Bukalapak. Itu kenapa saya juga salah satu alasan contohkan Bukalapak itu ya. Nah, ini kalau di Bukalapak itu sering ini satu screenshot ya, satu screenshot pakai HP, ini satu screenshot pakai HP, ini satu screenshot pakai HP ya. Kalau lihat di beranda itu langsung direkomendasikan ya, rekomendasi untuk kamu. Dan di sini ada alasan karena kamu melihat. Nah, ini yang dinamakan fasilitas penjelasan ya. Nah, nanti kalau misal Anda dengar istilah fasilitas penjelasan di rekomendasi sistem jangan bingung ya. Fasilitas penjelasan itu adalah salah satu fitur atau fasilitas di dalam rekomendasi sistem di mana dia menjelaskan mengapa dia merekomendasikan produk tersebut atau merekomendasikan sebuah produk. Jadi di sini dia merekomendasikan ini karena kamu melihat sepatu road bike Cleat CD ya gitu ya. Merekomendasikan ini maksud saya, merekomendasikan yang di bawah ini. Loh, ini saya melihat sepatu kok direkomendasikan jersey ya, baju ya. Iya, jadi ini ya memang seperti itu. Jadi karena saya melihat sepatu tentang road bike maka saya direkomendasikan, dia membaca saya bahwa saya suka sepeda dan saya suka tipe yang road bike. Jadi saya direkomendasikan jersey yang untuk road bike ya. Ini jersey untuk road bike. Walaupun saya tidak melihat, alasannya bukan karena saya melihat jersey, tetapi saya melihat sepatu direkomendasikan jersey. Ya, oke ya. Dan memang iya, saya memang juga sedang mencari jersey juga gitu ya. Walaupun yang saya lihat adalah sepatu. Nah, di samping juga direkomendasikan sepatu juga. Sepatu yang road bike juga, yang jenis yang berbeda. Nah, kemudian di sini saya juga direkomendasikan ini ya, sepeda, kemudian jersey. Karena saya baru saja melihat Trek Emonda, ini salah satu sepeda juga. Jadi salah satu jenis sepeda saya, karena saya melihat ini saya direkomendasikan juga sepeda yang lain, jersey yang berbeda.
beda gitu ya. Tapi ini malah baju tidur ya. Saya kurang tahu ini dari mana ini. Oke. Terus kemudian saya direkomendasikan juga ini sepatu ini sepatu sepeda ya, sepatu sepeda kemudian. Nah ini karena kamu melihat pedal Shimano Ultegra L8000 ya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini fasilitas penjelasan mengapa saya direkomendasikan produk-produk ini. Nah itu recommender system, gambaran recommender system. Nah ini kok bisa? Gimana cara kerjanya? Ya, sebenarnya bisa menjelaskan secara pasti cara kerjanya adalah orang Bukalapak sendiri ya. Kemarin Pak Givari tersebut itu bisa menjelaskan. Kebetulan dia memang sedang riset di recommender system karena di e-commerce itu kan kekuatannya di recommender system sebenarnya e-commerce itu. Oke, user data. Jadi dia belajar tentang saya dari data saya, data behavior saya di dalam Bukalapak itu, kemudian dia memodelkan saya. Nah, ini contoh beberapa data yang ada di saya. Contoh ini pembelian yang pernah saya lakukan. Wah, ini harusnya harganya saya sembunyikan ini ya. Ini beberapa yang saya beli di Bukalapak sebelumnya. Ada yang saya beli. Nah, terus ini juga menjadi user data saya. Kemudian apa barang yang saya pernah favoritkan? Ini juga terkait dengan sepeda karena saya memang hobi sepeda ya. Apa yang saya favoritkan? Apa yang pernah saya beli gitu ya? Kalau saya penjual ya apa yang pernah saya jual gitu. Apa yang saya masukkan dalam keranjang segala macam. Nah itu sebagai bahan sistem dalam ini adalah Bukalapak untuk belajar tentang saya. Nah seperti halnya YouTube, Bukalapak juga menyediakan user untuk memberikan feedback dari yang direkomendasikan oleh Bukalapak itu. Misal saya direkomendasikan ini feedbacknya bisa jangan tunjukkan ini lagi, beri saran, nah gitu ya. Kalau kita nggak suka ya, barangkali kita nggak suka, nah ini juga sebagai bahan dari sistem untuk belajar. Apa yang kurang baik dari rekomendasi ini karena apa? Karena kurang relevan dan sebagainya. Nah ini juga sebagai bagian dari cara Bukalapak untuk belajar tentang kita. Nah itu ya, itu gambaran rekomendasi sistem yang mungkin akrab dengan kehidupan Anda sehari-hari, teman Anda nggak menyadarinya. Demikian juga Facebook, contoh Facebook. Saya direkomendasikan ini contohnya suggested for you, gravel, ini grup ya, grup gravel bike Indonesia, bla 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 bla. Ya, ini alasannya apa? Karena ini ada teman saya, beberapa saya yang masuk di grup ini dan sebagainya ya. Ini saya juga direkomendasikan Neuroscience, ini karena ada satu teman saya ini member dari Neuroscience dan sebagainya. Saya juga direkomendasikan apa ini, pusat limbah moge murah. Nah, kenapa? Because you recently filled komunitas sepeda gunung Indonesia. Wah ini ya. Ini fasilitas penjelasan ya, fasilitas penjelasan kenapa saya direkomendasikan ini. Ya, dan sebagainya. Demikian juga event. Ini juga dia bisa merekomendasikan. Ya, jadi bisa rekomendasi macam-macam ya, bisa karena berdasarkan pada ya apa tuh namanya lokasi kita saat itu misalnya, atau preferensi kita biasanya seperti apa dia bisa merekomendasikan event-event yang ada saat ini, yang ada di timeline-nya nggak jauh dengan saat ini, yang kita masih bisa ngikutin, dia bisa merekomendasikan. Ya, gitu ya. Oke, dia Facebook juga memberikan kesempatan buat user untuk memberikan feedback. Kalau kita tertarik atau tidak tertarik ya. Contoh ini ya, ini event ya, rekomendasi event, interested, going, atau bahkan not interested. Kalau kita tidak tertarik atau mungkin dia pengen merekomendasikan ke orang lain juga, visible to friends siapa gitu. Ya. Nah ini feedback. Ya, ini rekomendasi yang bagus, rekomendasi sistem yang bagus dia biasanya ada fasilitas penjelasan, ada juga feedback. Jadi kesempatan buat user memberikan feedback. Instagram lebih sederhana sih sebenarnya.
Dia merekomendasikan atau saya belum explore lebih jauh, tapi kayaknya menunya itu doang, simple gitu ya kalau Instagram. Jadi di Instagram itu rekomendasinya ya biasanya dia sponsor dia katanya katakanlah Bukalapak gitu ya. Dia merekomendasikan saya ya terkait dengan persepedaan ya. Karena dari yang ada di Bukalapak itu saya user model dari saya itu ini orangnya suka sepedaan. Lazada itu juga ini saya direkomendasikan tentang sepeda. Saya sudah hobi sepedaan bukan baru-baru ini, saya sudah sejak 2012 ya. Saya aktif bersepeda sejak 2012 dan apa? Ini kok ada yang masih belum mute ya? Mohon di mute mungkin yang itu ada suaranya. Saya sudah bersepeda sejak 2012 dan saya pernah itu dulu waktu lulus S3 itu saya pernah istilahnya itu nazar gitu ya. Saya akan goes dari Bandung, dari rumah ke Jogja ya, alhamdulillah Bandung ke Jogja. Nah, kemudian pernah juga dari Bandung ke Pangandaran, Bandung ke Nusa Kambangan sampai putar-putar pulau Nusa Kambangan, itu juga naik sepeda gitu ya. Ke pantai di sebelah selatan ada Rancabuaya, ada Santolo gitu ya. Ya ini memang saya suka sepeda, sedikit cerita dari saya aja. Nah, kemudian Amazon. Amazon ini adalah pelopor ya, dia sebuah e-commerce, pelopor ya, bisa dikatakan pelopor ini untuk recommender system, karena awal-awal dulu kan nama e-commerce ya belum ada recommender system ya. Jadi user itu melakukan query secara manual gitu ya, tapi sistem nggak merekomendasikan sifatnya. Tapi sekarang kan berbondong-bondong biasanya kalau Anda buka sebuah e-commerce tuh langsung dia merekomendasikan kan di halaman awalnya itu. Nah, Amazon ini termasuk yang pelopornya. Dia kompleks sekali, banyak riset orang-orang para saintis itu yang mempelajari tentang cara rekomendasi di dalam Amazon dan memberikan masukan juga ke Amazon tentang bagaimana cara rekomendasi yang baik. Dan Amazon termasuk ininya ya, pelopornya, dan nyatanya memang Amazon itu termasuk yang besar ya. Bahkan orang terkaya di dunia kan Elon Musk. Salah. Amazon itu yang siapa ya? Lupa saya. Tapi termasuk salah satu orang terkaya di siapa sih? Lupa ya. Siapa bosnya Amazon terkenal? Saya lupa kalau ingat nama ya. Ada yang ingat? Jeff Bezos, Pak. Jeff Bezos, Pak. Ya, Jeff Bezos. Termasuk terkaya di dunia gitu. Ya, itu ininya pelopor rekomendasi sistem. Saya juga dulu saya S3 kemarin riset saya tentang rekomendasi sistem S3 saya, dan saya belajar itu dari Amazon. Saya buka Amazon, gimana cara kerja Amazon gitu ya. Muncul ide gitu ya. Ya gitu ya. Amazon. Tapi Anda akan bagus rekomendasi kalau Anda sudah terdaftar, Anda register di situ dan Anda lebih sering Anda berinteraksi dengan Amazon, nanti biasanya rekomendasinya lebih presisi lagi. Kalau Anda masih baru, biasanya masih belum. Ya, dia belum ada bahan untuk mempelajari Anda. Ya, kemudian kalau ini Anda nanti sudah TA ya, TA1 ya, penulisan proposal maksud saya. Penulisan proposal, atau nanti Anda bahkan sekarang sudah ada beberapa yang sudah TA ya. Itu pasti Anda akan familiar dengan yang disebut sebagai Google Scholar. Google Scholar. Ya, Anda kan kalau mencari paper-paper di sini ya, Google Scholar kan. Cari paper. Nah, karena saya sudah sering berinteraksi dengan Google Scholar, jadi saya direkomendasikan paper-paper ya yang memang sesuai dengan saya, ini terkait dengan recommender system. Ya. Di samping saya juga mengisi mengisi biodata saya, interest saya di bidang apa gitu ya. Tapi termasuk dia mempelajari juga, karena paper-paper saya juga ada kan di Google Scholar-nya, terindeks juga bukan terindeks artinya. Ya indexed, tapi indexed salah software ya, artinya terekam oleh Google Scholar.
bahwa dia akan belajar interest saya itu tentang apa dari paper-paper saya yang pernah saya submit kemana gitu ya. Dan apa pernah saya download, apa yang pernah saya baca, juga pernah saya klik, itu juga menjadi bahan untuk belajar ya Google Scholar terhadap saya gitu ya. Sehingga saya dapat direkomendasikan yang memang paper-paper yang memang sesuai dengan interest saya. Ya, demikian juga ResearchGate. ResearchGate ini masih terkait dengan penelitian ya. Jadi ada sosial media di dunia apa istilahnya itu, di dunia penulisan paper ya, atau di dunia publikasi. Nah, di dunia publikasi ilmiah, ResearchGate. Ya di dunia peneliti lah gitu ya, di dunia peneliti ResearchGate. Ini kayak Facebooknya atau Instagramnya gitu ya. Jadi saya punya paper ini loh, diupload. Kalau YouTube kan diupload video ya. Kalau di Instagram kan foto-foto, kalau di Facebook ya kegundah gulanaan Anda itu yang Anda upload itu ya. Kalau di sini adalah paper-paper yang pernah yang kita tulis gitu ya. Diupload itu ya. Nah, ini juga saya juga direkomendasikan. Ini contoh, ini saya direkomendasikan ini. Tapi ya sekali lagi ini ya apa itu namanya? Ya tentang rekomendasi sistem juga gitu ya. Karena dia juga belajar tentang saya. Nah, oke, itu tadi adalah contoh-contoh dalam dunia nyata. Banyak sekali contoh-contohnya. Ini cuma contoh-contoh yang umum aja ya, umum yang ada di dunia internet yang mungkin Anda akrab dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya seperti itu ya, itu rekomendasi sistem. Ada rekomendasi sistem yang lebih advance lagi juga banyak gitu ya. Oke, sekarang rekomendasi sistem itu apa? Intinya adalah dia menghasilkan personalized recommendation ya. Personal recommendation. Kata kuncinya adalah personalized recommendation. Artinya rekomendasinya itu sifatnya personal. Antara user A dengan user B, user C, itu rekomendasinya berbeda. Karena sistem itu akan belajar terhadap si A itu seperti apa, si B seperti apa, dan si C itu seperti apa. Jadi rekomendasinya itu sifatnya personal. Jadi yang direkomendasikan itu bukan yang populer. Bukan yang populer. Karena kalau populer kan sifatnya bukan personalized. Itu artinya semua orang suka. Kalau personalized itu antara si A dan si B dan si C itu berbeda. Kalau yang populer kan si A dan si B dan si C ya sama kan gitu ya. Ya. Jadi kuncinya nanti tujuannya untuk membuat sebuah atau menghasilkan sebuah personalized recommendation. Oke, lanjut. Kemudian rekomendasi itu adalah mengurangi information overload by estimating relevansi, bahasa Indonesia relevansi ya, relevance. Jadi dengan memperkirakan ya, mengestimasi relevansi. Maksudnya gimana? Reduce information overload. Jadi informasi itu kan banyak sekali ya. Kalau seperti tadi paper, Anda kalau sebenarnya Anda diuntungkan kalau misalnya Anda mau TA itu sudah sering ini ya, berinteraksi dengan Google Scholar gitu lebih enak. Jadi dia akan dapat belajar tentang Anda dan Anda akan direkomendasikan paper-paper yang memang sesuai dengan keinginan Anda. Atau Anda nanti kalau S2 atau S3 itu lebih enak lagi. Karena apa? Informasinya tuh banyak sekali, information overload. Paper kan banyak sekali, jutaan miliaran di dunia ini. Kemudian katakanlah video YouTube, itu juga video banyak sekali gitu ya. Mana yang sesuai buat kita? Mana yang fit dengan kita, fit with us. Ya, itu sistem itu akan berusaha untuk merekomendasikan. Jadi dia mereduce informasi-informasi, dia melakukan filtering. Nah, mereduce-nya itu gimana? Ya dengan mengestimasi relevansi. Relevansi antara apa? Antara user dan item. Jadi sebenarnya tugas utamanya itu adalah mematchingkan ini. Apa itu? Tugas utama itu adalah mematchingkan
user dengan item. Item itu ya produknya lah gitu ya. Sebenarnya tugas utamanya mematching. Nah, ini gambarnya kan ini kemudian ini matching kan, ini ada user, ini ada item-item, dimatchingkan. Matchingkan itu dengan mengestimasi relevansi. Mana yang paling relevan gitu ya. Item mana yang paling relevan dengan katakanlah ini si namanya cemplok gitu ya. Si cemplok itu mini gitu ya. Mana yang paling relevan dengan si tumini, gitu ya. Mana yang relevan dengan si cemplok seperti itu ya. Itu ya, estimasi relevansi. Kenapa diistilahkan estimasi? Karena sifatnya pendekatan. Estimasi kan pendekatan ya, bukan sebuah exact match. Jadi ini bukan sebuah exact match, pendekatan. AI itu kan sebenarnya sifatnya estimasi. Dan kita tuh manusia itu sebenarnya cara berpikir kita juga estimasi. Kita kan nggak tahu dalam rekomendasi ini benar-benar sesuai atau tidak. Yang sesuai kan hanya Tuhan gitu. Apa sih yang mengetahui benar-benar kan hanya Tuhan. Kita kan estimasi. Nah, misal merekomendasikan apa tuh calon istri, calon suami itu lu tak rekomendasikan cocok buat kamu. Kok tahu? Ya ini kan kira-kira saya, estimasi saya itu cocok gitu kan. Yang tahu benar-benar cocok atau enggak ya kita nggak tahu kan, itu kan urusan Tuhan. Ya itu ya banyak hal seperti itu ya. Jadi sebenarnya cara kerja dalam bidang AI itu adalah estimasi. Kayak manusia itu sebenarnya cara kerjanya kan estimasi sebenarnya. Kita mengambil keputusan sesuatu itu kan sebenarnya berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan feeling kita, berdasarkan insting kita kan gitu ya. Kita nggak tahu ini benar-benar nanti keputusan yang benar atau tidak, tapi kita mantap gitu ya, mantap karena kita punya pengalaman, kita punya background knowledge, kita punya insting juga dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ini berakar dari fields of information retrieval, jadi ada keterkaitan dengan information retrieval, ada kaitan dengan machine learning, ada kaitan juga dengan decision support system. Kenapa berkaitan dengan information retrieval? Karena itu kan sebenarnya adalah mencari meretrieve informasi yang relevan tadi ya dengan kondisi yang ada saat ini. Ini information retrieval. Machine learning Anda sudah tahu ya, karena ini belajar, sistem kan belajar tentang kita. Ya, bisa pakai metode machine learning. Banyak sekali metode dalam machine learning yang digunakan untuk dalam menghasilkan rekomendasi sistem. Demikian juga ini juga dekat dengan apa yang disebut juga DSS. Jadi bisa cabang dari DSS, bisa cabang dari machine learning, bisa ya ini bukan cabang, artinya ini keterkaitan dengan bidang-bidang ilmu yang ada saat ini. Decision support system ya karena ini decision support system itu kan sebenarnya keputusan kan, sistem pendukung keputusan dalam mengambil keputusan. Ini juga recommendation itu juga membantu user dalam mengambil keputusan mana yang akan dibeli gitu katakanlah gitu ya. Yang sebenarnya nggak harus dibeli. Misal kalau dia merekomendasikan berita ya berarti mana yang nanti akan kita baca, atau mungkin apa yang harus kita download gitu ya. Ya gitu aja lah intinya, apa yang akan kita konsumsi nah namanya gitu ya. Konsumsi bukan berarti dimakan ya, tapi konsumsi itu bisa kita beli, bisa kita download, bisa kita baca dan sebagainya. Gitu ya. Lagi. Wah, kita masih lama ya. Kita sampai jam 5 ya. Nah, paradigma of recommendation. Jadi ada 3 paradigma besar gitu ya. Sebenarnya penggolongan paradigma ini tergantung pada orang yang menggolongkannya. Saya memakai cara yang di buku Ditmarjanah yang tadi saya sampaikan sebagai textbook saya. Ya, kalau di Ditmarjanah itu membaginya itu seperti ini. Nah, collaborative filtering, ya, kemudian content based, kemudian knowledge based, ada yang hybrid. Ini nanti kita akan pelajari ini.
Ada juga cara membaginya yang beda gitu ya, ada kolaboratif, ada content based, ada knowledge based, ada context aware itu juga ada yang menunjukkan context aware itu hal yang beda. Kalau hybrid itu adalah perpaduan antara yang di sini ya. Bisa kolaboratif dipadukan dengan content based, kolaboratif dengan knowledge dengan content based dan sebagainya. Itu hybrid. Namanya juga hybrid. Hybrid kan perpaduan atau kombinasi. Cuman pembagian intinya yang 3 ini sebenarnya. Ini bisa banyak macamnya tergantung pada yang menggolongkan. Kalau di Marjana menggolongkan berdasarkan 3 ini. Ada menggolongkannya itu ini tambah konteks aware. Ada yang ini tambah ada demographic filtering. Ada yang ini enggak ada karena content base dianggap sama dengan knowledge base, ini jadi satu. Terus ada yang demographic filtering, collaborative filtering, dan content based filtering itu aja, enggak disebut knowledge based filtering. Karena knowledge base itu dianggap sama dengan content base. Ada yang seperti itu. Ya gitulah. Macam-macam ya. Tapi kita ikut yang alurnya ini yang umum, yang banyak digunakan ya. Itu adalah yang dari Ditmarjana itu menggolongkan seperti ini, 3 ini. Kolaboratif, content base, dan knowledge base. Adapun hybrid itu adalah perpaduan dari yang ada di sini, 3 ini. Bisa salah 2 di antaranya lah minimal ya, itu hybrid. Ya. Jadi paradigma itu bukan metode ya, ini bukan metode. Bukan metode paradigma. Nanti di dalam paradigma cara pandang ya. Jadi di dalam paradigma nanti ada banyak metode. Jadi collaborative filtering itu nanti ada banyak metode. Metode 1, metode 2, metode 3, dan seterusnya. Ini juga nanti ada beberapa metode 1, metode 2, dan seterusnya. Jadi di dalam masing-masing paradigma itu nanti akan banyak metode-metode. Jadi metode collaborative filtering itu salah. Collaborative filtering bukan metode sebenarnya, tapi itu adalah paradigma ya, bukan metode. Ya, itu yang perlu Anda jangan sampai Anda salah. Ya kadang-kadang orang salah kaprah ya nggak apa-apa lah gitu disebut. Saya pakai metode content based filtering, tapi yang Anda sudah kuliah ini ya mestinya tahu itu adalah paradigm. Di mana dalam satu paradigm itu akan terdapat banyak metode di dalamnya. Ya, ya. Nah, oke, lanjut. Paradigma yang pertama, kolaboratif. Kolaboratif itu gimana? Yang kolaboratif filtering ya. Jadi ini oleh ilustrasinya untuk memudahkan memahami ya. Ini adalah prinsipnya bahwa tell me what's popular among my peers. Jadi dia akan merekomendasikan itu adalah dengan produk-produk mana yang populer dengan my peers, dengan peers saya. My peers atau peers saya itu yang dimaksud adalah yang gimana? Itu adalah orang yang punya taste yang sama. Dia punya taste yang sama dengan saya, katakanlah gitu ya. Yang punya taste yang sama dengan saya, ini my peers. Yang seleranya sama dengan saya. Ya, gitu ya. Jadi kolaboratif itu adalah sistem nanti merekomendasikan produk-produk atau item-item yang populer di antara orang-orang yang punya selera yang sama dengan saya. Task atau tugas, tasnya tugas utama dari sistem itu adalah sebenarnya adalah mencari peersnya ini sebenarnya. Bagaimana dia akan mengelompokkan orang-orang yang punya taste yang sama dengan kita, yang punya selera yang sama dengan kita. Nah, orang-orang yang punya selera yang sama dengan kita, mereka sukanya apa? Nanti akan direkomendasikan ke kita. Ya, paham ya gitu ya. Nah, sehingga yang menjadi input ke sistem itu adalah user data, tadi yang saya sebutkan tadi user data, di awal-awal tadi kan ada user data, dan community data. Jadi data dari user itu sendiri, user aktif katakanlah data dari saya, dan juga data dari komunitas. Jadi ya
ini berarti data dari orang-orang lain yang berinteraksi dengan sistem itu. Itu akan digunakan nanti diolah jadi satu di dalam sistem. Nah, baru kemudian nanti recommendation komponen nanti dikeluarkan recommendation list dari rekomendasi itu. Produk A, produk B, produk C itu direkomendasikan. Ya, gitu ya. Kolaboratif. Jadi dia merekomendasikan ke kita itu berdasarkan data orang lain ya, yang dicocokkan dengan data kita. Ya, gitu. Jadi dia nanti akan mengelola, nih loh orang-orang yang punya tes yang sama dengan kamu, yang punya selera yang sama dengan kamu, gitu. Oke, next. Paradigm berikutnya adalah content base. Content base, apa itu content base? Ini adalah prinsipnya adalah show me more of the same what I've like. Jadi sistem itu akan merekomendasikan berdasarkan apa-apa yang pernah saya sukai sebelumnya, ya, what I've liked. Jadi apa yang pernah saya sukai sebelumnya itu apa itu namanya, behavior saya sebelumnya seperti apa. Seperti tadi contoh di Bukalapak, apa yang pernah saya beli, apa yang pernah saya masukkan, apa yang pernah saya favoritkan, apa yang pernah saya masukkan keranjang dan sebagainya. Kalau Facebook apa yang pernah saya like ya dan sebagainya, apa yang pernah saya komen dan sebagainya. Itu adalah ya prinsip dari dalam content base itu sendiri ya. Jadi apa itu namanya, dari behavior saya sebelumnya ya, dari behavior saya sebelumnya itu nanti akan direkomendasikan produk-produk ya untuk saat ini. Jadi data yang dibutuhkan itu adalah user data dan product features. Loh, kok nggak ada community data? Tadi di sini kan ada community data. Di sini benar-benar dia itu berdasarkan behavior kita sendiri, ya, bukan berdasarkan behavior orang lain. Kalau yang tadi itu dia sistem itu mempelajari behavior orang lain juga untuk dicocokkan dengan kita. Baru nanti dia akan mengelompokkan orang yang punya selera yang sama dengan kita. Kalau di sini tidak. Ini benar-benar berdasarkan data kita saja. Apa yang pernah saya like gitu ya, apa yang pernah saya beli, apa yang pernah saya favoritkan, dan gitu-gitulah. Jadi ini berdasarkan data kita sendiri. Dan product features, ya, karena prinsipnya itu nanti dia akan mencari kesamaan produk dari produk-produk yang pernah saya sukai sebelumnya, gitu ya. Jadi dia akan mencari kesamaan produk yang mirip-mirip dengan yang pernah kita sukai. Prinsipnya gitu. Simple ya. Tapi prakteknya sebenarnya nggak simpel kalau sudah. Artinya metodenya banyak gitu. Metode untuk ini banyak. Tapi prinsipnya ya seperti itu. Jadi ini dia ada data product features, fitur-fitur dari produk itu. Di samping dari data dari user. Direkomendasikan WS masuk ke keluar menjadi recommendation list. Ya. Oke, ingat ini adalah content base. Lanjut. Paradigm yang berikutnya adalah knowledge base. Knowledge base itu gimana? Prinsipnya adalah tell me what fits based on my needs. Jadi sistem akan merekomendasikan produk atau item yang sesuai atau berdasarkan pada kebutuhan saya. Kebutuhan saya, gitu ya. Loh, tahu kebutuhan saya gimana sistemnya? Jadi sistem itu akan meminta user untuk memasukkan kebutuhannya secara eksplisit. Secara eksplisit, sistem akan meminta user untuk memasukkan kebutuhannya secara eksplisit. Oke. Nah, jadi kalau tadi ya. Nah, oke, sebentar gini dulu sebelum saya coret-coret. Jadi yang menjadi input bagi sistem itu adalah user data itu juga sendiri. Kemudian product feature juga masuk. Nah, kemudian knowledge model. Nah, ini yang nggak ada di yang kedua tadi. Ada knowledge-nya. Jadi, sistem itu ditanamkan pengetahuan.
ditanamkan pengetahuan di dalam sistem itu sendiri. Ya, ditanamkan pengetahuan, jadi dia punya pengetahuan. Nah, nanti rekomendasinya itu berdasarkan pengetahuan itu. Loh, pengetahuan itu didapatkan dari mana? Pengetahuan itu didapatkan dari ekspor, didapatkan dari ekspor. Ya, jadi nanti pengetahuan dari ekspor itu nanti akan diterjemahkan menjadi sebuah model yang dikenali oleh sistem. Ini banyak ya, macam-macam caranya dalam mengimplementasikan knowledge. Ada yang pakai rule, ya, rules model, ya. Ada yang pakai ontologi. Ada juga model-model yang lain. Biasanya kebanyakan ini rules dan ontologi. Kalau dulu kemarin saya mengembangkan yang berbasis pada ontologi. Ada juga dua-duanya, ontologi dan juga rules. Nah, saya kemarin yang pure ontologi pernah mengembangkan. Nanti saya sampaikan juga apa yang pernah saya kembangkan. Seperti apa ini? Saya pakai ontologi. Oke, ini ya, knowledge model. Saya mengembangkan pakai ontologi. Nah, oke. Jadi di sini user data, product features, dan juga knowledge model. Baru kemudian masuk bahasa Jawa nanti direkomendasikan. Oke, jadi gini ya, ini saya hapus. Perbedaan utama, jadi kan paradigma itu ada tadi ya, ya hybrid nggak usah saya bahas secara khusus itu karena perpaduan ya. Jadi yang kolaboratif dan juga apa tadi content base. Ini dua-duanya rekomendasinya adalah berdasarkan pada history. Kalau kita buat ini kesamaan ya. Sementara knowledge base itu adalah kebutuhan saat itu. Kebutuhan user saat itu. Saat dia mengakses itu. Ya. Nah, kemudian saya mau ngomong apa jadi lupa. Nah, kemudian karena history ini dia rekomendasi apa tuh user tidak perlu memasukkan kebutuhan. User tidak perlu memasukkan kebutuhannya apa gitu ya. Jadi ini secara implisit. Secara implisit ya. User sebenarnya memasukkan kebutuhan, tetapi secara implisit yaitu melalui interaksi behavior yang dia bangun bersama dengan sistem itu. Jadi berdasarkan dia memfavoritkan produk, mungkin dia membeli produk dan segala macam itu sebenarnya secara nggak langsung kita sudah menyatakan kebutuhan kita, tetapi nggak secara eksplisit, tapi secara implisit melalui behavior yang memang natural yang ada di dalam sistem itu gitu. Ya, entah kita like, kita membeli produk, kemudian kita masukkan wishlist, kita masukkan keranjang dan sebagainya. Jadi seakan-akan sistem nggak perlu memasukkan apa-apa seakan-akan gitu ya. Sistem langsung bisa merekomendasikan walaupun sebenarnya dia harus berinteraksi sebelumnya karena ada histori interaksinya itu dia simpan. Nah, sedangkan knowledge base itu user itu masukkan jadi memasukkan bentar. Memasukkan kebutuhan secara eksplisit. Susah ya nulis. Susah Pak nulis pakai, nggak biasa nulis pakai ini. Eksplisit. Ini saya hapus lagi lah, tulisannya biar bagus. User memasukkan kebutuhannya secara eksplisit. Jadi kebutuhannya apa?
Ya Anda ketik benar, saya butuh ini gitu ya, apa tuh namanya, saya butuh handphone untuk fotografi, saya butuh handphone untuk banyak selfie, saya butuh handphone untuk banyak main game, misal seperti itu memang user memasukkan kebutuhannya apa gitu ya. Gitu ya. Ini knowledge base. Ya, kalau ini story, ini tidak berdasarkan story, tapi kebutuhan user satu yang memang dimasukkan. Oke, mau di screenshot silahkan. Raihan. Sudah Pak. Oke, sip. Sebentar ya sambil minum ya. Aduh, haus. Ya, dengar cerita aja ya dia. Ya, kuliah ini nanti banyak cerita, tapi ya nanti Anda akan ada juga ngetik Python ya. Sedikit aja, sedikit. Nanti juga saya minta untuk mengupas beberapa paper ya, penelitian tentang rekomendasi sistem. Supaya tahu orang sudah melakukan apa gitu ya di luar sana. Oke, lanjut. Nah, tadi kalau hybrid ya, kalau ini kan tadi knowledge base ya. Nah, kalau hybrid itu kombinasi ya, itu jelas ya, kalau kombinasi ya bisa inputnya ya kombinasi yang tadi ya. Data user, product feature, community data, knowledge model, ini sudah perpaduan. Memang kebanyakan saat ini yang dikembangkan adalah model hybrid ya. Tapi kita tahu bahwa ada beberapa paradigma dasar dari ini. Walaupun banyak nantinya yang lebih canggih itu sifatnya hybrid, memadukan beberapa beberapa paradigma tadi ya. Oke. Jadi yang ya nanti apapun bisa masuk itu ya, community data, product feature, user data, knowledge model gitu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Kelemahan dan kelebihan dari masing metode, bukan metode, masing paradigma loh. Belum saya sudah salah kan. Masing-masing paradigma. Pros itu maksudnya adalah kelebihannya ya. Kolaboratif. Ini kalau bisa Anda bisa dapatkan di ini ya, di buku nanti saya ini linknya tadi siapa tadi namanya Dit Marjana. Ya, no ramp up effort. Jadi ini sebenarnya karena dia dia akan langsung mengikuti tren yang ada. Jadi dikatakan no ramp up effort. Jadi karena dia berdasarkan rating sebenarnya pada dasarnya. Sebenarnya data yang dibutuhkan itu rating kalau kolaboratif itu. Sehingga dia langsung kelebihannya itu langsung mengikuti tren yang ada. Atau ini kaitannya dengan di sini, launch market segments. Jadi tren yang ada, produk-produk, dia nggak peduli produk yang sekarang apa, yang berkembang produknya apa, produk ini, produk itu, produk A, B, C, D, E. Tetapi karena dia berdasarkan rating itu nanti Anda akan tahu bahwa rating itu kalau misal Anda disuruh merating, misal Anda pakai Gojek ya itu ada rating bintang gitu ya, star gitu ya. Star 1 sampai 5 itu rating. Nah, gimana sih gambar star? Susah. Nah, itu rating. Nah, saya gambar gambar ini. Gambar star. Hmm. 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 Nah, ya itu kan star itu sering Anda kenal ya. Kalau misalnya Anda Gojek atau Grab itu kan sering ngasih rating. Jadi sebenarnya kalau kolaboratif itu pada dasarnya datanya itu adalah rating. Udah rating aja, nggak pusing-pusing banget, rating aja. Rating dari kita maupun rating dari orang-orang.
Nah, itu kita nggak usah pusing effort untuk ini ya, apa itu namanya, tentang perkembangan produk-produk yang ada sekarang, produk A, produk B, produk C itu nggak perlu. Karena rating itu akan sendirinya terbentuk seiring dengan interaksi user dengan sistem, sehingga nanti dia akan mengikuti tren yang ada seperti itu. Itu kolaboratif. Kita nggak perlu mengikuti bahwa sekarang yang berkembang produk ini, sistemnya maksudnya ya, sistemnya nggak perlu mempelajari yang berkembang. Sekarang sudah ada loh laptop yang bisa ditekuk-tekuk misalnya seperti itu nggak perlu tahu. Tapi karena datanya butuh hanya rating aja, simpel. Kemudian ada serendipity. Serendipity itu sebenarnya efek wow, ya. Efek wow, kejutan, surprise dari hasil rekomendasi. Ini memungkinkan karena efek dari tadi maksudnya dari yang tadi saya sebutkan itu, efek dari bahwa dia merekomendasikan itu berdasarkan pada yang menjadi populer dengan orang yang punya taste yang sama dengan kita. Kadang kita dari yang direkomendasikan tuh kita bisa kaget dengan, oh iya ya ada produk seperti ini, iya saya suka kok nggak kepikiran gitu ya. Ini sama sekali nggak kepikiran. Itu sangat memungkinkan efek wow itu, efek surprise kalau di dalam pendekatan kolaboratif atau paradigma kolaboratif. Serendipity, efek wow-nya itu. Seperti misal gini, yang kita kepikiran misal di dunia domain mobil ya, domain permobilan. Yang kita kenal selama ini katakanlah MPV ya, itu ada produk-produk Innova, Avanza dan segala macam. Tiba-tiba sistem merekomendasikan juga yang produk Cina itu, katakanlah apa namanya, Wuling atau apa Wuling, DFSK itu ya dan macam. Iya ya, kenapa enggak gini gitu ya. Ini menarik juga misal seperti itu. Jadi seperti itu ya, serendipity itu dia mungkin nggak populer. Jadi di sini ada nggak grafiknya ya? Oh nggak ada. Saya nggak. Oh ini nih. Nah, jadi ini popularity. Jadi dia bisa, kalau recommender sistem yang kolaboratif itu dia bisa merekomendasikan produk-produk yang tingkat popularitinya rendah sebenarnya. Tapi ini bisa muncul direkomendasikan ke user ya. Bisa direkomendasikan ke user. Ini usernya, ini gambar orang ya, pura-pura ini gambarnya jelek. Ini bisa. Jadi tidak hanya produk-produk yang populer aja gitu ya. Tapi bisa aja produk-produk yang nggak begitu populer direkomendasikan ternyata, oh iya ya, benar juga, bagus ini, harganya murah lagi, sesuai dengan saya ini. Ya, gitu ya. Itu serendipity. Jadi yang long tail ini, jadi produk-produk yang mungkin tingkat popularitasnya nggak begitu populer gitu. Ya. Tapi ada kelemahannya. Oh ya, ini large market segment. Jadi ini kaitan dengan yang atas tadi ya. Jadi dia akan belajar dengan sendirinya segmen-segmen yang ada di dalam market itu. Jadi apa itu namanya? Karena sistem itu ini ya, apa itu namanya? Dia itu mencari orang yang punya taste yang sama dengan kita. Otomatis sistem itu sudah membuat segmen-segmen sendiri marketnya. Iya kan? Paham maksud saya ya. Jadi dia ada langkah untuk clusteringnya itu sendiri, clustering dari segmen-segmen yang ada di dalam pasar, gitu ya. Karena ya itu tadi dia memang cara kerjanya seperti itu. Walaupun datanya simpel, datanya cuma data rating doang, gitu ya, data rating doang. Tapi dia akan belajar ini ya, market segments. Oke. Negatifnya, dia membutuhkan some form bentuk of rating feedback ya, memang dia membutuhkan bentuk rating feedback, cold start for new user and new items ya. Jadi yang ini ya, cold start, problem utamanya itu ada cold start. Cold start itu baik itu untuk user baru maupun item baru. Masuk cold start itu apa? Karena ini tadi ya,
Dia itu cara kerjanya atau dalam rekomendasi berdasarkan pada history. Bagaimana kalau kita belum punya history? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi cold start itu permasalahan untuk new user. User itu kan berarti new user kan berarti belum punya history. Bagaimana kalau belum punya history? Ya, itu yang dinamakan cold start. Jadi user belum pernah berinteraksi sebelumnya, sistem nggak bisa tahu kita seperti apa, user itu seperti apa. Dia dalam merekomendasikan ya gimana saya merekomendasikan kalau misal sistemnya bisa ngomong, yang saya baru kenal gitu kan. Ya, itu cold start. Demikian juga untuk new item, ya. Item itu baru, dia belum pernah di rating gitu ya. Jadi new user itu juga belum pernah punya rating, gimana sistem dapat mencari orang yang punya selera yang sama dengan user itu kalau dia belum punya history. Sementara itu kalau item yang belum pernah di rating, karena item baru katakanlah gitu ya, item baru dia belum pernah di rating, ya karena baru keluar, ya dia nggak pernah akan direkomendasikan dong, nggak fair kan? Nggak pernah direkomendasikan dong, karena produk memang baru, ya kan itu repot, jadi blunder kan malahan. Ya gitu ya. Ini juga masalah namanya cold start ya, cold start problem. Ini masalah besar yang ada di dalam kolaboratif. Oke, jadi produk-produk baru ya terancam tidak akan direkomendasikan gitu karena dia belum pernah di rating. Oke, terus content base. Prosnya kelebihannya adalah dia tidak membutuhkan data community ya, karena dia hanya berdasarkan pada histori dari user itu sendiri, bukan berdasarkan data-data orang lain juga. Jadi hanya data pure apa yang pernah saya, katakanlah saya usernya ya, berarti apa yang pernah saya like, apa yang pernah saya favoritkan, apa yang pernah saya beli, apa yang pernah saya masukkan keranjang, gitu-gitulah. Kalau di dunia rekomendasi berita ya apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya rating bagus dan sebagainya gitu ya. Nah, itu content base seperti itu. Jadi histori kita sendiri, histori dari user itu sendiri. Tetap ini berdasarkan histori, tapi histori dari user itu sendiri. Jadi no community required. Kemudian dia dapat membandingkan beberapa item yang mungkin. Kenapa? Karena rekomendasinya itu adalah berdasarkan kesamaan. Jadi item 1, nanti item 2, dia akan belajar tentang, dia akan mencari item yang katakanlah ini item yang fokusnya sekarang item 1. Dia akan mencari item-item yang sama dengan, nggak sama persis ya, cuman dengan intelijen ya, secara intelijen dia akan mencari item yang senada lah gitu ya, yang sejenis dengan item 1, punya similarity dengan item 1 ya. Nah, caranya gimana ya, dengan tadi product features kan, tadi ada product features kan, product features yang dimanfaatkan. Nah, karena dia memanfaatkan product features, jadi dia akan mudah nanti untuk membuat sebuah pembandingan antar item-item yang mungkin. Karena memang cara kerja dia nanti mencari similar ya. Ini adalah item yang dulu pernah kita sukai. Nah, dia mencari item-item yang lain, gitulah gampangnya gitu ya. Dengan item yang pernah kita sukai. Sehingga dengan mudah comparison ini akan terbentuk gitu ya. Kemudian negatifnya atau kelemahannya itu adalah diperlukannya content description ini, karena ini juga nggak mudah dalam mengumpulkannya. Jadi fitur-fitur produk, katakanlah kita domainnya smartphone, kita harus punya di dalam database kita itu fitur-fitur dari produk itu. Wah, itu kan banyak, produk kita ribuan ya, itu effort tersendiri gitu ya. Kemudian juga masih ada memungkinkan terjadinya cold start. Ya, cold start seperti yang ada di kolaboratif, karena berdasarkan history. Kalau usernya baru, ya belum ada history kan gitu. Ini juga menjadi masalah kan. Nah, kemudian no surprise, artinya no serendipity. Ini serendipity itu surprise ya, efek surprise. Serendipity enggak, karena apa? Karena
Dia kan prinsipnya mencari kesamaan item terhadap item yang pernah kita sukai, katakanlah gitu ya. Nanti item-item ini punya kemiripan yang ya relatif mirip dengan sini, sehingga nggak ada efek wow gitu kan, nggak ada. Karena ya, oh iya, ya betul saya memang suka ini gitu ya. Karena memang sebelumnya saya menyukai yang tipe yang sama dengan ini kan gitu. Dia efek surprise-nya itu nggak ada. Kemudian, tapi kalau ini kan hanya berdasarkan rating, jadi itu nggak memandang fitur dari produk itu gitu ya. Jadi ini dimungkinkan ada efek wow-nya, efek surprise-nya, istilahnya serendipity. Kemudian lanjut, knowledge base. Wah, ini waktunya takut habis nih, nanti materi masih banyak nih. Knowledge base itu sifatnya deterministik. Deterministik itu lebih pasti ya, lebih artinya dari sisi akurasi itu lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena ya memang sistem itu sudah ditanamkan knowledge. Dari mana knowledge itu? Itu adalah dari pengetahuan ekspor. Katakanlah domain laptop gitu ya, rekomendasi sistem dalam domain laptop. Ya kita menyerap ilmu dari seorang yang memang pakar di bidang laptop, terus kemudian ilmunya itu, knowledge-nya itu ditanamkan ke sistem. Ya pasti akan lebih deterministik, lebih akurasinya lebih tinggi tentunya ya. Ya, oke. Kemudian kualitas ini lebih terjamin, jelas ya. Karena tadi ya ada knowledge itu, terus kemudian tidak ada cold start, ini kelebihannya ya. Kenapa tidak ada cold start? Ya karena dia tidak berdasarkan history. Kalau usernya baru gimana? Cold start kan masalah user baru atau item baru. Ya ini user baru aja lah. User baru, ya nggak masalah kan dia memasukkan secara eksplisit. Nggak butuh history sebelumnya kok. Jadi dia memasukkan memasukkan kebutuhan secara eksplisit seperti itu. Sehingga cold start itu tidak ada. Kemudian kan resemble source dialog. Jadi ini nanti saya akan cerita ada apa yang disebut sebagai conversational recommender system. Atau disingkat CRS. Ya. Nah, CRS itu adalah jadi memungkinkan dibentuknya nih conversational. Jadi rekomendasinya itu adalah dua arah gitu ya. Jadi kalau yang contoh-contoh tadi yang di awal tadi kayak YouTube segala macam sebenarnya kan satu arah, dia langsung merekomendasikan gitu ya. Sebenarnya dua arahnya kan jadi kalau feedback ya, tapi kan nggak kemudian secara langsung gitu ya. Masih diproses dulu oleh YouTube. Kalau ini proses conversation itu secara langsung. Jadi seperti halnya Anda bercakap-cakap dengan seorang sales atau seorang expert di dalam domain itu. Kayak misal Anda mau mencari laptop, bingung mencari laptop sekarang yang cocok dengan saya tuh apa gitu ya, karena information overload, laptop banyak sekali sekarang. Nah, knowledge base itu memungkinkan nanti untuk dibentuk CRS ini. Jadi Anda bisa memberikan pertanyaan ke sistem, sistem nanti menjawab, atau sistem bisa memberikan pertanyaan, Anda jawab lagi, sistem bisa nanya lagi atau ngasih rekomendasi, nanti Anda men-feedback saya nggak suka, saya pengennya lebih murah, sistem merekomendasikan lagi atau memberikan pertanyaan lagi. Seperti itu, seperti halnya Anda bercakap-cakap dengan seorang expert dalam domainnya. Nah, gitu ya, sampai nanti dia rekomendasi lagi dan kita bilang ya ini cocok. Nah, gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi dapat ini ya, resemble sales dialog gitu ya. Itu keuntungannya, kelebihannya. Kemudian kekurangannya adalah knowledge engineering effort to bootstrap. Jadi ini yang menjadi bottleneck. Kadang menjadi bottleneck ya. Bottleneck itu Anda tahu bottleneck. Bottleneck kalau botol kan, leher botol itu kan gini. Nah, ini kalau Anda muntahkan air ini nggak langsung tumpah habis, tapi bluk 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 keluar ini kan. Nah, ini bottleneck itu seperti itu. Jadi ibaratnya lalu lintas itu di sini 4 lajur jadi 2 lajur katanya. Itu kan bottleneck gitu. Macet kan itu. Nggak lancar gitu ya. Ini juga gitu. Jadi bottleneck-nya itu ada di ini membangun knowledge-nya itu. Ini memang menjadi bottleneck karena gini. Itu kan pengetahuan manusia yang kemudian dikonversi menjadi pengetahuan mesin ya, sistem. Nah, ini nggak mudah. Ini lama untuk membangun itu.
Butuhkan effort yang besar. Nah, belum lagi nanti kalau produk-produk itu berkembang, katakanlah produk smartphone, laptop, mobil, apa gitu ya, itu kan berkembang kan, cepat kan. Minggu depan sudah ada produk-produk baru, bulan depan mungkin smartphone katakanlah sudah ada yang baru-baru lagi. Nyusun pengetahuan baru lagi dong. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu ya. Bagaimana menyusun pengetahuan baru lagi? Nah, ini yang menjadi masalah. Kemudian, nah ini basically statik. Statik itu pengetahuannya, yaitu tadi. Karena bottleneck-nya itu membangun pengetahuannya itu kan, ini juga masih jadi penelitian saya di tahun ketiga ini penelitian tentang rekomendasi bersama dengan Bukalapak itu. Bagaimana kita dapat mengupdate pengetahuan secara otomatis gitu ya. Karena manusia itu dapat mengupdate pengetahuan secara otomatis. Nah, bagaimana sistem supaya bisa seperti itu juga? Ini masih menjadi tantangan. Ini basically static gitu ya. Oke. Kemudian doesn't react to short term trends. Tadi yang saya sebutkan itu bahwa katakanlah smartphone segala macam trennya nanti berkembang cepat banget. Nah, ini susah ini untuk reacted itu ya terhadap ini ya tren yang baru ini. Terhadap new trends ini susah. Ini masih menjadi masalah. Ini juga masih saya teliti gimana caranya. Saya padukan dengan crawler gitu ya. Crawler kemudian nanti mengupdate ontologi yang ada segala macam. Nah, ini secara periodik nanti di-crawl lagi, crawl dari internet nanti update lagi pengetahuan seperti itu. Seperti yang manusia kan. Ya, oke lanjut. Oh iya, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Terima kasih, kita lanjut ya. Kita jam 5 nanti ya. Masih setengah jam lagi. Sebelum nanti biasanya di akhir saya ada absen. Oke, lanjut. Ini bagaimana sebuah recommendation itu bekerja. Ini coba saya rumuskan sendiri ya. Ini nggak ada di literatur, cuman ini saya coba rangkum bahwa ini dari input, bisa user, community data, bisa knowledge, user feedback gitu ya. Nah, ini user melakukan user modeling. Jadi dia akan belajar tentang user, dia memodelkan user. Sistem akan memodelkan user, kemudian dari memodelkan user ini dia melakukan tahap rekomendasi. Rekomendasi ada tahapan filtering. Difilter produk berdasarkan sebuah metode tertentu, baru kemudian dilakukan perankingan. Nah, sebenarnya pada saat filtering itu dia sudah punya kandidat produk yang akan direkomendasikan. Nah, habis itu baru di ranking. Ranking berdasarkan tingkat relevansinya ya, relevansi berdasarkan tingkat relevansinya di ranking yang paling atas itu yang paling sesuai. Seperti halnya kalau Google Search ya, Anda sering berakrab dengan Google Search kan, itu biasanya yang paling atas itu kan dan halaman pertama itu kan biasanya yang paling sesuai dengan Anda ya. Kalau Anda buka sampai halaman-halaman berikutnya itu biasanya sudah tingkat relevansinya sudah rendah. Iya kan? Coba Anda sudah buka page 2, page 3, page 4 itu biasanya tingkat relevansinya sudah rendah. Tapi tingkat yang relevansi tinggi itu ada di halaman 1 biasanya kalau Google Search. Itu adalah cara perankingan ya. Kemudian explaining adalah menjelaskan mengapa produk itu direkomendasikan. Tadi ada contoh-contohnya di YouTube, ada di Facebook ada, di Bukalapak ada, dari contoh-contohnya mengapa itu direkomendasikan. Mengapa sebuah produk itu direkomendasikan ke kita, ini sebenarnya untuk meningkatkan trust terhadap sistem. Jadi user itu bisa trust ya, percaya terhadap apa yang direkomendasikan oleh sistem itu dengan cara explaining. Kalau kita nggak disebutkan alasannya, tiba-tiba direkomendasikan itu ya gimana kita bisa percaya gitu kan. Oke, next ya. Masih banyak nggak ya? Sebentar, saya lihat dulu. Saya biar bisa atur waktunya. Oh enggak banyak. Semoga pas. Kalau nggak lanjutkan besok ya. Ya, bentar. Di mana?
Oke. Problem domain. Oh, ini salah ketik ini, recommendation system. Recommender system. Bentar. Discard. Recommender system. Ini saya coba di bukunya ini, tapi dia masih nyebutnya recommender system. Recommendation system. Bukunya di Marjana. Ya. Recommender system helps to match user with items, ya. Sehingga permasalahan information overload itu menjadi ya diperingan gitu ya, nggak ada masalah information overload. Kemudian dapat menyerupai tadi sales tadi ya, sebagai sales assistant bisa memberikan panduan, saran, bahkan bisa melakukan persuasion atau membujuk ya, ini memungkinkan. Bentar. Oke. Mungkin yang pas ini ini kayaknya ini cuma definisi aja sih. Tadi sudah saya jelaskan semua. Ya, ini sebenarnya tadi mengulas lebih dalam dari apa yang sudah saya sebutkan, bahwa tujuan ya bentar, belum saya ini pen. Nah, kriteria sebuah recommendation itu disebut sukses atau berhasil. Itu kalau gimana? Demikian juga tujuan dari sebuah recommendation itu apa ya. Nah, ini tergantung beberapa di sini poin-poin yang ada di sini ya. Nah, ini tergantung pada domain dan juga tujuannya. Jadi sebuah recommendation system itu disebut sukses itu tergantung pada domain dan juga tujuannya untuk apa gitu ya. Sebenarnya kalau beda domain ataupun beda tujuan itu sebenarnya kriteria suksesnya itu beda. Artinya sukses kriteria ini nanti efeknya adalah ke evaluasi. Bagaimana kita bisa mengevaluasi sebuah rekomendasi sistem itu bagus atau tidak. Nah, ini tergantung pada domainnya apa dan purpose-nya apa. Sebenarnya gini, produk sendiri kalau kita bicara domain ya atau produk itu kan ada produk yang simple, ada produk yang kompleks. Ya. Kalau produk yang kompleks atau produk simpel dulu lah, produk simpel mungkin nggak ya seperti buku, film segala macam kan produk yang simpel. Mungkin kita tidak perlu ada istilah katakanlah edukasi domain ya, edukasi domain. Nah, misal ya ini salah satu nanti tujuannya itu. Nah, sementara kalau di produk yang kompleks, yang sifatnya biasanya produk kompleks itu produk yang punya fiturnya banyak dan biasanya bisa high tech atau memang nggak banyak orang yang familiar ya. Ini sistem harus mampu juga melakukan edukasi terhadap domain itu. Ya. Misal domain tentang saham lah itu misal atau apa tuh. Itu kan nggak semua orang tahu ya tentang misal kapan kita nanti akan ini saham gitu ya, yang mana gitu investasi saham atau gini aja mobil lah katakanlah gitu yang gampang. Mobil itu kan nggak semua tahu tentang fitur-fiturnya ya, nggak semua orang tahu. Mungkin kalau yang ngikutin oke lah, tapi nggak orang yang pengen cuman menggunakan kan nggak tahu gitu ya. Fiturnya tuh apa saja, ada ground clearance tuh ini apa, pengaruhnya apa, segala macam contohnya itu ya. Ini kok ada DOHC, SOHC itu apa bedanya segala macam. Nah, ini edukasi terhadap domain itu juga perlu sehingga ini tergantung ya. Jadi sukses kriteria dari recommendation itu tergantung ya, tergantung tujuannya dan juga domainnya. Kadang kalau domainnya produk kompleks ya kita harus melakukan edukasi domain terkait dengan tujuannya juga ya. Kalau misal
CRS, katakanlah model conversational recommendation system, itu purpose-nya tidak hanya sukses kriterianya itu hanya merekomendasikan produk yang akurat, tidak hanya itu, tetapi bagaimana mekanisme interaksi antara user dengan sistem yang dibangun oleh sistem itu dapat memberikan user itu katakanlah merasa enjoy, merasa dipandu, merasa mudah berinteraksinya, tidak menyulitkan, merasa tidak bosan segala macam. Nah, itu adalah efek-efek yang mungkin saja bisa berpengaruh bahwa rekomendasi sistem itu disebut berhasil atau tidak. Nah, gitu ya. Banyak ya. No holistic evaluation scenario exists. Jadi tidak ada skenario evaluasi dari sebuah rekomendasi itu yang sifatnya holistik berlaku buat semuanya. Pengujiannya harus ini, gitu ya. Enggak bisa. Pengujiannya bisa macam-macam. Rekomendasi itu tergantung pada domain sama purpose-nya itu, tujuannya untuk apa. Ya, mungkin aja kalau dalam image processing jelas kita metriknya adalah PSNR katakanlah gitu ya. Itu banyak image processing itu gitu ya. Tetapi kalau di recommendation enggak ada satu cara pengujian yang berlaku buat semuanya, enggak bisa. Banyak sekali cara pengujian yang bisa dilakukan. Ini nanti kalau misal Anda penelitian di bidang recommendation system ya. Kemudian retrieval perspektif. Ini dalam sukses kriteria itu ya, dari sisi retrieval ya. Bisa reduce search cost, jadi bisa aja ini running time-nya kan, running time search cost. Jadi kalau search-nya terlalu mendalam atau terlalu banyak yang dilakukan searching, nanti kan terlalu banyak waktu yang dibutuhkan. Ini juga bisa provide correct proposal, ini berarti dari akurasi ini juga bisa. Know in advance what they want, berarti ini dari sisi edukasinya bisa. Itu ya. Dari sisi explanation facility-nya, tadi fasilitas penjelasan, ini juga bisa. Dari kemudian mekanisme interaksi, ini juga bisa. Banyak sekali metrik-metrik yang bisa digunakan untuk menguji sebuah rekomendasi itu performansnya bagus atau tidak. Kemudian dari rekomendasinya seperti apa, bisa tingkat serendipity, ini juga bisa diukur, ya gitu ya. User didn't know about existence, ini ya dari tadi ya. Jadi user itu kalau serendipity itu user tidak sampai nggak sadar bahwa barang itu ada. Gitu. Ada barang seperti ini ya, lucu juga ini. Oke, saya suka ini, mau saya beli ya gitu ya. Misal Anda pengen Tipex, ternyata ada Tipex yang model seperti ini ya, keren juga nih modelnya, bentuknya, cara penggunaannya oke. Enggak ngiri itu ada. Oke gitu ya. Itu serendipity. Ya, oke. Dari sisi over specialization-nya, misal gitu ya, over specialization atau diversity-nya. Nah, ini juga bisa banyak sekali materi-materi atau sisi-sisi yang akan dilihat untuk melihat sisi-sisi yang diukur untuk melihat performansi sebuah rekomendasi sistem. Nah, ini tadi contoh serendipity ya. Tadi sudah saya jelasin sih tadi di awal tadi. Jadi serendipity itu efek bahwa itu ya kalau dia dapat merekomendasikan produk-produk yang ada di sini gitu ya. Ini bisa go to recommend gitu ya. Jadi tidak hanya produk-produk yang populer aja, tapi produk-produk di sini bisa terambil untuk direkomendasikan. Itu serendipity ya. Ini serendipity. Ada efek surprise-nya gitu ya. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Itu saya singgung tadi. Sukses kriteria berikutnya dari sisi prediksinya. Predict to what degree user like an item. Jadi bisa saja user mana tadi sistem dapat memprediksi what degree user like an item. Jadi ini lebih ke akurasi juga. Maaf ini barusan ada tamu jadi agak nggak concern tadi dari sisi akurasi. Ya,
Most popular evaluation scenario in the search. Ini banyak, ini yang most popular ya, evaluation. Ini yang populer, tapi tidak no holistik, sekali lagi no holistik, tidak ada cara yang sifatnya umum berlaku untuk semua recommendation, tapi yang paling populer itu adalah akurasi dari prediksi. Jadi gini, sistem biasanya ini dikolaboratif ya. Jadi ini item ini orang, dia belum pernah merating produk ini, belum pernah. Tapi sistem akan memprediksi ini dia akan melike produk ini dengan rating berapa. Dia akan sehingga ini ya, jadi ini ada item, ini ratingnya berapa, prediksinya ratingnya berapa. Katakanlah ini diprediksi 3, diprediksi 5, diprediksi 1, ya berarti yang direkomendasikan adalah yang ini. Ya, yang diprediksikan tinggi bahwa ini akan disukai oleh user. Jadi memprediksi ratingnya ini. Nah, tingkat akurasinya ini yang diukur. Jadi sebenarnya kita sudah punya data ini ratingnya berapa, tapi ini sengaja karena untuk data testing, jadi ini nanti di hide ratingnya dan ini akan diprediksi. Nanti katakanlah, oh ini aslinya tuh awalnya ratingnya 4, di sini ratingnya 5. Nah, itu kan bisa dihitung akurasinya. Kemudian bisa juga dari perspektif interaksinya. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau dalam CRS, conversational algorithm, apakah dia punya good feeling, artinya merasa enjoy dengan mekanisme rekomendasinya, merasa helpful, merasa mudah, merasa dipandu, segala macam ya, good feeling. Kalau conversational ya, melakukan edukasi, tadi sudah saya singgung di depan. Ya oke lah. Tentang explanation tadi sudah saya singgung. Oh oke, kita sudah tadi ini sudah. Ini kayaknya saya ngambil dari slide-nya Dit Marjana ya, ada agak sedikit mengulang-ulang ini ya. Dari sisi conversion perspektif, kalau dari sisi conversion perspektif ini lebih advance lagi ya. Ini sudah dari sisi komersialnya ya. Kalau memang itu nanti sudah diterapkan di dunia komersial, di perusahaan, katakanlah gitu, atau mungkin diterapkan di Bukalapak, diterapkan di Amazon, YouTube, segala macam, dari sisi komersialnya, apakah dapat meningkatkan pendapatan, gitu ya, dari katakanlah YouTube atau apa gitu ya, e-commerce yang menggunakan metode Anda gitu ya. Apakah dapat meningkatkan hit, gitu ya, Lookers dan segala klik through, jadi meningkatkan hit itu artinya pengguna yang misalnya YouTube ya lebih meningkatkan pengguna yang nonton videonya gitu ya, apakah lebih banyak misal seperti itu dengan menggunakan metode rekomendasi tertentu gitu ya. Apakah dapat meningkatkan sales margin dan juga profitnya, jadi meningkatkan keuntungan dari perusahaan yang menerapkan rekomendasi sistem. Nah ini sudah final conversion, ini sudah komersial grade ya, sudah melihatnya dari sisi komersilnya. Ya itu adalah sukses kriteria dari rekomendasi sistem ya. Kemudian, bentar saya lihat. Ya. Bentar, saya lihat dulu yang, oh ya, oke, saya ini. Rekomendasi sistem itu dapat dilihat sebagai sebuah fungsi. Fungsi itu artinya ya ini, tadi ya fungsi itu kan sebenarnya pemetaan ya. Pemetaan dari user di-match-kan dengan item barang. Ya. Anda ingat ya, function itu sebenarnya kan pemetaan ya, sebuah pemetaan. Pemetaan dari user, domain user ke ya range-nya ini domain range ya, kita bilang kalau function ada domain sama range-nya ya. Domainnya user, range-nya produk. Ini kan direkomendasikan produk ya, kalau function ya.
Kita lihat sebagai function. Ya, kalau kalkulus kan gitu ya, selalu ada domain, ada range gitu ya, sebagai sebuah function. Nah, function itu adalah nanti yang berdasarkan tingkat relevansinya. Kalau ini sebagai functionnya. Nanti menentukan tingkat relevansi dari ini ke sini, gitu ya. Oke, itu maksudnya gitu ya. Given, misal kita diberikan sebuah user model, contoh rating, preference, demographic, situational context. Jadi user model itu adalah sebenarnya tadi ya terkait dengan user data, dari data dari user, dan itu akan disimpan oleh sistem dalam user model. Tentu dengan bentuk yang nanti menjadi bahan bagi metode untuk melakukan, metode yang digunakan untuk melakukan rekomendasi. Itu bisa disimpan dalam bentuk ratings ya, biasanya dalam bentuk matriks, sudah menjadi user model dalam bentuk matriks, atau preferensi. Preferensi ya berarti artinya apa yang disukai, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Demografik itu apa? Demografik itu ini, kalau misal Anda suruh mengisikan biodata itu ya demografik. Seperti apa tuh, profesi Anda apa, umur Anda berapa, gender Anda apa, agama Anda apa, kemudian hobi Anda apa, misal seperti itu. Itu adalah demographics information gitu ya. Ya, informasi demografik. Ya, biodata lah, ada di KTP, alamatnya di mana, Anda negara apa, warga negara mana, warga kota mana, provinsi mana, dan seterusnya gitu ya. Kayak tadi juga gendernya apa, ya, jenis kelamin apa, profesinya jadi apa, umurnya berapa gitu ya. Karena informasi umur katakanlah itu berpengaruh dalam rekomendasi loh itu ya. Anak yang umur katakanlah umur ABG kan preferensinya beda dengan anak yang orang yang sudah matang katakanlah 40 tahun ke atas gitu ya. Itu ya. Kemudian situational context ya, ini dalam user model bisa situational context. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Seperti contoh YouTube itu situational context sekarang dalam masa pandemi COVID-19 gitu ya. Ya, informasi ini berarti mungkin aja kita katakanlah kalau YouTube ya berarti dia merekomendasikan video-video yang tentang pengarahan terkait dengan apa itu namanya virus COVID-19, mungkin himbauan pemerintah, iklan layanan pemerintah segala macam tentang COVID-19 itu akan coba direkomendasikan juga karena sesuai dengan konteks saat ini. Gitu, atau bisa aja contextual information itu artinya bisa yang terkait dengan posisi kita saat ini ya. Kita mengakses rekomendasi sistem itu melalui HP, di mana di situ nyala ininya apa itu namanya GPS-nya. Ya, dia akan merekomendasikan sesuai dengan konteks, dalamnya adalah posisi kita. Misal rekomendasi tempat pariwisata, kita akan direkomendasikan tempat-tempat pariwisata yang dekat dengan posisi kita saat ini, atau kuliner. Itu sering kan kalau Anda banyak nanti di internet banyak sekali rekomendasi sistem kuliner yang dia itu meminta Anda menyalakan GPS Anda. Jadi dia akan merekomendasikan tempat-tempat kuliner yang dekat dengan posisi Anda saat ini. Nah, itu ya. Nanti itu bisa dipadukan dengan preferensi. Misal saya pengen seafood yang murah, tempatnya bagus, parkirnya luas, posisi saya ada di sini. Nah, itu kan situational konteks dipadukan dengan preferensi katakanlah. Nanti dipadukan dengan rating, jadi dia akan merekomendasikan yang ratingnya tinggi katakanlah gitu. Nah, itu kan digunakan semua informasi itu. Dia akan merekomendasikan tempat-tempat kuliner yang punya ratingnya tinggi gitu. Kemudian items with or without description of item karakteristik ya ini. Jadi ini kan sebenarnya gini ya. Ini kan given itu sebagai domainnya ya. Jadi user kan sebenarnya tugasnya dia adalah given, di mana dia nanti diwakili oleh user model. User model, kemudian ini item, ini kan dipetakan. Jadi ini given user model. Terus ini adalah itemnya ya, with or without description of item karakteristik ya, bisa aja ada deskripsi atau bisa aja tidak. Find relevance score, ini fx-nya itu fungsinya itu adalah tadi menentukan relevance score, tingkat relevansi, skor relevansi, nilai relevansi ya. Nanti
digunakan untuk meranking. Ya, gitu ya. Ini kan tadi saya sudah sampaikan nanti akan dilakukan perankingan tadi yang saya di sini tadi ya. Nih, rankingan. Ranking ini adalah berdasarkan tingkat relevansi. Ya. Oke, lanjut tadi sini. Tadi mana? Ya. Jadi kalau kita lihat sebagai fungsi itu ya given user, dipetakan ke item. Nanti user itu diwakili oleh user model. Nanti ada cari tingkat relevansinya dengan item ini. Nah, gitu aja sebenarnya rekomendasi sistem tuh. Apa kaitan dengan information retrieval? IR prinsipnya adalah mencari material yang sesuai gitu ya. Dimana itu dari bentuk yang non-structure dibawa ke dalam bentuk yang struktur. Ya oke lah, itu Anda sudah tahu lah information retrieval ya. Kemudian data dalam sosial media itu apa? Ini contoh aja ya. Di antaranya gitu ya. Jadi bisa dikelompokkan menjadi 3 data interaksi. Jadi perilaku pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Contoh komentar, likes, durasi pengguna saat membaca atau melihat sebuah konten dan sebagainya. Atau data durasi dia menonton sebuah video dan sebagainya. Nah, itu data interaksi. Kemudian ada juga data konten. Data konten itu maksudnya adalah fitur dari konten, misal topik, bahasa, lokasi dan sebagainya. Ya, ini dari konten yang hal-hal yang melekat dengan kontennya itu sendiri. Kemudian data relasi, social relationship. Jadi hubungan antar pengguna di dalam social network tersebut. Contoh daftar teman, follower, citasi. Citasi itu tadi kalau misal di dalam ResearchGate atau di dalam tadi yang saya ungkapkan di depan tadi, ResearchGate bisa di dalam Google Scholar itu kan bisa disitasi ya. Ya kalau Anda sudah ngambil mata kuliah penulisan proposal pasti tahu nih sitasi itu apa. Jadi kalau misal gini, Anda baca paper ya, misal Baizal et al. Menemukan atau mengusulkan sebuah metode yang terus ini satu. Nah, ini sitasi. Satu itu artinya dia paper satu di dalam referensi itu paper satu. Paper saya. Faizal, terus siapa-siapa penulisnya segala macam itu citasi. Itu kan hubungan sosial. Kemudian juga follower, daftar teman dan sebagainya. Ini adalah data-data yang ada di dalam sosial media yang digunakan untuk merekomendasikan. Nanti disimpan di dalam user model. Nah, ini contoh kita ambil studi kasus YouTube. YouTube, gimana cara kerja YouTube? Anda nanti capek ya. Udah saya mungkin sampai 5/10 pasti Anda sudah bosan ini saya. Atau sudahlah saya sudah sekarang pasti sudah bosan pasti ya. Ini saya sampaikan besok aja. Oke, ini saya sampaikan besok. Ini menarik juga. Ini adalah ini yang sudah saya kembangkan ya. Sekarang user interface-nya sudah nggak gini lagi, sudah beda, sudah lebih bagus lagi. Kalau Anda buka tanyasiko.com, ini yang saya buat rekomendasi sistem. Kalau Anda buka juga www.pikniklah.com, ini juga yang saya buat, ini rekomendasi sistem juga, dan sebagainya. Nanti besoklah kita cerita tentang ini ya. Bagaimana Alibaba atau AliExpress itu bekerja, kemudian YouTube itu bekerja, itu caranya gimana. Oke, kita bahas pertemuan berikutnya aja. Kayaknya kalau 3 jam langsung gini saya benar-benar full kan Anda pasti bosan ya. Gini aja, ada sekarang diskusi aja, mungkin ada pertanyaan biar nggak bosan. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya akan absen aja ya, saya panggil satu-satu ya. Gracias ya.
Ini derajat lagi bagus ya. Dosen mana? Presensi. Allah. Nah, saya harus nyetak dulu. Cetak daftar hadir. Sekarang tanggal 15. Coba saya panggil absennya panggil ya, terus kemudian Anda jawab di chat ya, fasilitas chat yang ada di sini. Saya buka ini chatnya di sini ya. Nanti Anda bilang hadir gitu ya. Anda bilang hadir gitu ya. Nah, ini ya. Anda bilang nama Anda ya, misal Raihan hadir gitu ya. Nah, terus sekarang Zaka Triadi Mahdiah hadir, tulis di sini. Enggak hadir. Oh ya, ini saya stop dulu recordingnya ya.